Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbicara sedikit tentang demonstrasi kontekstual, yaitu pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bersama saya Multaza, calon guru penggerak dari Kabupaten PD Aceh. Pada modul ini kita berbicara tentang pengambilan sebuah keputusan. Itu sebagai pemimpin pembelajaran, sebuah keputusan yang kita ambil harus tepat sasaran dan memenuhi atas azas keadilan serta sebagai guru penggerak, kita sini memiliki tugas bagaimana untuk menggerakkan komunitas di sekolah serta membantu mewujudkan proses pembelajaran yang berdasarkan filosofi belajar Ki Hajar Dewantara serta mampu mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila bagi peserta didik kita yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa menerapkan pengetahuan yang kita dapatkan pada pendidikan guru penggerak yang akan kita implementasikan di sekolah. Ada 3 macam cara yang saya tempuh di sini. Yang pertama itu berdiskusi dengan pimpinan sekolah, karena koordinasi dengan kepala sekolah terkait program dan konsep yang kita dapatkan ini sangat penting. Selanjutnya kita akan membentuk sebuah komunitas praktik, komunitas yang saling mendukung kita dan juga yang memiliki keinginan untuk berubah serta mewujudkan pembelajaran yang lebih baik. Serta terakhir yaitu bagaimana kita bisa mensosialisasikan serta memberikan aksi-aksi nyata perubahan-perubahan kecil yang ada di sekolah sebagai gambaran akan apa yang diharapkan dalam program penggerak ini. Langkah dalam pengambilan keputusan berdasarkan konsep-konsep yang sudah kita pelajari pada modul 3.1. Ini ada beberapa langkah yang harus kita ambil supaya keputusan kita tepat sasaran. Yang pertama, kita bisa menelaah nilai-nilai yang bertentangan. Nilai-nilai yang saling bertentangan yang memiliki makna kebenaran antar masing-masing nilai. Dua nilai yang sama, dua nilai yang memiliki tingkat kebenaran, juga bagaimana kita harus memilihnya. Selanjutnya kita bisa menganalisis pihak yang terlibat, siapa aja yang terlibat dalam permasalahan. Selanjutnya kita bisa mengeksplorasi fakta-fakta yang terjadi. Selanjutnya ada pengujian benar salah. Pengujian di sini untuk menentukan tingkat keputusan yang tepat. Selanjutnya kita juga bisa menelaah paradigma apa yang terjadi dalam dilema etika tersebut, serta kita juga bisa menganalisis prinsip resolusi yang terjadi. Prinsip apa yang harus kita pakai, apakah berdasarkan care, berdasarkan daripada aturan, ataupun memang berdasarkan hal yang lain. Langkah selanjutnya yaitu bagaimana kita melakukan investigasi opsi trilema, yaitu strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, untuk mencari solusi-solusi terbaik ataupun hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kita mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan setelah melewati beberapa hal sebelumnya ini, keputusan diambil secara bijak, adil, dan juga objektif. Selanjutnya kita juga bisa melakukan refleksi, yaitu apabila berhasil dan juga apabila keputusan kita ini gagal. Keputusannya dapat diterima atau keputusan kita malah menimbulkan sebuah permasalahan baru. Selanjutnya waktu pengambilan keputusan di sini saya merangkum bisa jadi dalam konteks jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Dalam hal kasus proses pembelajaran, waktu pengambilan keputusan ini harus segera dilaksanakan karena menyangkut dengan proses pembelajaran yang memang sifatnya mendesak. Dalam pengambilan sebuah keputusan, seharusnya kita memiliki pendamping. Pendamping di sini adalah seorang yang ahli ataupun yang mampu menasihati kita, yang sudah mengenal kita secara pribadi dalam waktu yang relatif lebih lama. Beberapa pendamping yang bisa mendampingi kita dalam pengambilan keputusan itu bisa jadi expert, tenaga ahli, pemimpin kita dalam sebuah organisasi, rekan sejawat ataupun bagian daripada komunitas praktis, peserta didik itu sendiri, ataupun orang tua kita. Ada 3 macam bagaimana kita mengukur efektivitas keputusan yang sudah dapat kita ambil, yaitu keputusan kita itu diterima dengan baik oleh seluruh warga komunitas, berdampak positifnya lebih dominan, serta keputusan kita ini tepat sasaran. Sekian monolog singkat dari saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ingat, sebuah keputusan sangat berarti bagi siapapun yang terlibat dalam sebuah permasalahan di sebuah organisasi ataupun sebuah komunitas. Terima kasih, salam bahagia untuk seluruh guru penggerak di seluruh Nusantara.
dari saya, Multaza, calon guru penggerak dari Kabupaten Pidi, Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.